Pada tahun 1965, Indonesia berada di ujung tanduk, lumpuh karena inflasi yang sangat tinggi, pertikaian politik, dan perpecahan ideologi yang dalam. Filosofi Nasakom Presiden Soekarno mencoba menyatukan kaum nasionalis, kelompok agama dan komunis. Tetapi di balik itu, ketegangan antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kuat mengancam akan meledak. Angkatan Darat takut akan pengambilalihan kekuasaan oleh komunis, sementara PKI memperingatkan akan adanya kudeta militer. Kedua belah pihak saling bermanuver untuk mendapatkan kekuasaan seiring menurunnya kesehatan Soekarno. Rumor, konspirasi, dan retorika revolusioner memenuhi udara, dengan kedua belah pihak bersiap untuk konfrontasi yang menentukan. Keseimbangan yang rapuh itu pecah. Indonesia adalah gudang mesiu dan sumbunya telah dinyalakan. Panggung telah disiapkan untuk malam yang akan mengubah bangsa ini selamanya. Pada malam 30 September 1965, gerakan G30S menyerang pasukan militer, menculik dan membunuh 6 jenderal tinggi Angkatan Darat, sementara Jenderal ke-7, Jenderal Nasution, nyaris lolos. Operasi ini, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, mengklaim untuk melindungi Soekarno dari dugaan kudeta oleh para jenderal Angkatan Darat. Mayat para jenderal dibuang ke dalam sumur di Lubang Buaya, simbol mengerikan dari kekacauan bangsa. Menjelang fajar, J30S telah merebut lokasi-lokasi penting di Jakarta dan mengumumkan Dewan Revolusi di Radio Nasional. Ibu kota lumpuh oleh ketakutan dan kebingungan, tidak ada yang tahu siapa yang benar-benar memegang kendali. Kepemimpinan Angkatan Darat hancur, nasib Soekarno tidak pasti, dan Indonesia terhuyung di ambang kekacauan. Kekerasan malam itu akan melepaskan badai yang menyapu seluruh negeri. Babak tergelap Indonesia telah dimulai. Presiden Soekarno, yang dulunya adalah kekuatan pemersatu, kini tampak tidak berdaya saat krisis terjadi. Letnan Kolonel Untung memimpin G30S, tetapi kecurigaan dengan cepat jatuh pada DN Aidit dan PKI sebagai dalang. Para jenderal yang dibunuh, termasuk Ahmad Yani dan Abdul Haris Nasution, menjadi martir, simbol perlawanan anti-komunis. Di tengah kekacauan itu, Mayor Jenderal Soeharto melangkah masuk, dengan cepat mengumpulkan pasukan yang setia, merebut kembali Jakarta, dan mulai memburu para pelaku kudeta. Tindakan tegas Soeharto melambungkan namanya ke kancah nasional, menempatkannya di jalur menuju kekuasaan. Nasib Indonesia kini berada di tangan mereka yang selamat dari malam itu. Masa depan bangsa akan dibentuk oleh pilihan-pilihan yang dibuat setelahnya. Kudeta yang gagal itu memicu pembersihan anti-komunis yang brutal, ratusan ribu orang terbunuh, jutaan dipenjara, dan PKI dilenyapkan. Angkatan Darat, yang dipimpin oleh Soeharto, mengambil kendali, menyalahkan PKI, dan melancarkan kampanye propaganda tanpa henti. Wewenang Soekarno runtuh. Pada tahun 1966, ia terpaksa menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto, mengantar rezim Orde Baru yang otoriter. Selama beberapa dekad, narasi resmi menggambarkan Angkatan Darat sebagai penyelamat dan PKI sebagai penjahat, membungkam suara dan ingatan alternatif. Trauma kekerasan massal dan penindasan meninggalkan luka yang dalam pada masyarakat Indonesia. Peristiwa tahun 1965 menjadi topik tabu, membentuk politik dan budaya selama beberapa generasi. Warisan ketakutan, perpecahan, dan keheningan bertahan hingga hari ini. Indonesia berubah selamanya. Tragedi tahun 1965 memperingatkan kita tentang bahaya polarisasi politik dan kekuasaan yang tidak terkontrol. Ketika dialog gagal, kekerasan dapat melahap sebuah bangsa, meninggalkan luka yang bertahan selama beberapa generasi. Rekonsiliasi sejati membutuhkan keberanian untuk menghadapi masa lalu, menghormati semua korban, dan menolak keheningan serta penyangkalan. G30S mengingatkan kita akan perlunya demokrasi, pluralisme, dan kontrol sipil atas militer. Hanya dengan belajar dari sejarah, Indonesia dan bangsa manapun dapat membangun masa depan yang bebas dari politik kebencian dan ketakutan. Masa lalu bukan hanya kenangan, itu adalah pelajaran dan peringatan bagi kita semua.